Halo bro. Halo bro, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi bersama kita, channel Ethos Energy Continuous Learning. Channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan ya. Baik, kali ini kita kedatangan tamu Mr. Tarmizi. Yes, salam kenal Pak Emil. Ini beliau adalah orang yang sudah banyak pengalaman di bidang keselamatan kerja, Yes, betul, atau Pak. bahasa Inggrisnya safety ya. Kita akan tanya-tanya nih beliau, sharing ke follower Ethos Energy ataupun yang belum follow Ethos Energy, silahkan di follow ya, di subscribe supaya bisa dapat update terus dari sharing-sharing tamu-tamu Ya, terkenal betul. Ethos Energy ya. Makin banyak followernya, makin banyak edukasinya ya. Iya. Baik, kali ini kita seperti yang kita sampaikan tadi, Pak Tarmizi ini adalah orang yang sudah lama berkecimpung di dunia safety. Sudah banyak proyek-proyek ya bro ya. Betul sekali. Yang sudah dijalankan dan sukses gitu ya. Tentu kesuksesan itu banyak asam garam, banyak pengalaman, Betul ada sekali. banyak rintangan, tantangan yang harus dijalankan ya. Oke, tanpa panjang-panjang nih, silakan bro, perkenalkan diri dulu. Yes. Terus ngapain aja sekarang nih? Yes, nama saya Tarmizi. Kebetulan saat ini bergabung di Pertamina Hulu Rokan Project ya. Ya. Baru bergabung hampir setahun lebih lah ya. Bergabung, kemudian sebelumnya saya bekerja sama juga halnya hampir 18 tahun di dunia project. Ya. Baik itu di dunia pengeboran maupun di dunia EPC project pembuatan station gas ya juga. Ya, ya. Lebih banyak berkecimpung di posisi ISE kemudian di posisi ISE engineer, ISE supervisor dan koordinator gitu. Ya, ya, ya. Itu aja Pak Emil untuk pengenalannya ya. Makasih. Baik, baik. Sudah 18 tahun ya di dunia project ya, dan kurang lebih sama juga sama saya ya. Iya, Saya betul. juga sudah 18-19 tahun lah di project ya, kebanyakan ya EPC ya, EPC banyak EPC, sama dunia EPC. PC drilling ya sama lah. Ya, EPC drilling. Oke bro, untuk sekarang kan jadi HSE engineer ya, Iya. untuk dunia oil and gas. Kebetulan sekarang kerja di Iya. Pertamina. Boleh diceritakan bro, apa yang perlu disiapkan sebagai sarjana teknik nih yang baru selesai kuliah, terus dia pengen menjadi HSE engineer, Yes. safety, keselamatan kerja. Apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama, kalau untuk jadi posisi ISE itu dia harus punya kompeten. Paling enggak dia ada dua, dari Indonesia ini ada dua. Untuk sertifikasi K3 itu ada dari Kementerian Trans, itu ahli ketiga umum. Kemudian ada dari Migas juga ada. Ada tingkatan juga, ada K3 Migas, ada operator. Kemudian ada pengawas K3 Migas gitu. Oh ya, bisa dari Kemenaker Trans ya? Iya, betul sekali. Dan satu lagi bisa dari Migas. Migas punya. Ya, ya. Jadi sebelum masuk ke dunia safety, kita mesti punya sertifikasi itu dulu Betul ya. sekali. Sertifikasi Sama kayak kita AK3 umum ya. AK3 umum untuk pada dasarnya mereka sama-sama apa ya, sama-sama lisensi dan kompetensi. Cuman yang membedakan antara ahli K3 umum dan K3 Migas adalah kalau ahli K3 umum dia kalau dari perusahaan itu dia untuk sekretaris P2K3 untuk sebagai sekretaris dari pembinaan dari P2K3. Kemudian kalau K3 Migas itu lebih banyak ke sektor migas gitu ya gitu. Iya, iya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi lebih banyak ke migas. Betul. Dan satu lagi lebih banyak umum ya. Betul sekali. Tapi yang umum ini bisa masuk ke migas juga. Bisa sekarang. Kalau tahun-tahun dulu migas sama Kemenaker itu agak sedikit perbedaan. Tapi sekarang baik dari Pertamina maupun pemerintah mereka sama-sama mengadop. Artinya mereka sama-sama mempunyai lisensi dan diakui secara negara. Iya, secara negara diakuin gitu. Iya, iya. Kalau boleh tahu nih jurusan apa saja yang bisa masuk ke dunia safety ini? Kalau dari umum itu dari SMA tuh K3 Migas juga bisa. Itu khusus itu nanti dia levelnya level operator. Kalau K3 pengawas itu minimal dia S1. Kemudian kalau ahli ketiga umum itu minimal D3.
Kemudian durasi mereka kalau untuk training dan sertifikasi itu kalau Tiga umum tuh 12 hari. Kemudian kalau ketiga migas itu kalau di area Cepu itu mereka 3 hari pembekalan, kemudian nanti 3 harinya praktek, ujian dan interview di Cepu sana. Iya. Jadi teman yang mau berkiprah dunia keselamatan kerja, safety atau HSE, Health, Safety and Environment, ya silakan diambil sertifikasi yang dibutuhkan. Betul sekali. Baik itu dari Kemenaker Trans ataupun dari Migas ya. Punya. Bisa. Kita belakangan lagi banyak gelombang kecelakaan kerja ya. Betul sekali Pak. Gelombang kecelakaan kerja, baik itu kemarin yang rame ini di Pelumpang ya, Pelumpang. Kemudian ada juga yang sebelumnya ya, teman-teman bisa baca berita, banyak sekali informasi kecelakaan kerja di dunia konstruksi, dunia oil and gas ya. Tentu peran seorang HSE ini sangat vital sekali dan sangat bisa berperan untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja ya. Betul sekali Pak Emil. Kira-kira apa perannya seorang HSE engineer untuk mengurangi kecelakaan kerja? Yang pasti kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita bekerja satu tim. Tapi kalau kita sebagai HSE adalah tanggung jawabnya besar sekali, karena kita adalah HSE adalah garda terdepan, yaitu sama kayak kita di negara Indonesia ini polisi Indonesia, dan kalau di HSE itu polisinya perusahaan gitu. Jadi banyak sekali tugas HSE itu yang harus dicatat. Kemudian tanggung jawabnya pun besar. Kalaupun ada kecelakaan kerja, yang pertama yang diintegrasi dan yang harus diinvestigasi itu dari tim IC-nya. Sebab dan musabab kecelakaan itu terjadi kenapa gitu. Jadi banyak sekali, atau dari faktor dari manusianya atau dari faktor peralatan, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan itu. Iya. Bro, boleh cerita kalau dari sisi teknis, Bro? Dari sisi teknis ngapain aja itu HSE? Baik itu inspektor atau ada perbagian ya, inspektor, ada engineer ya? Sebenarnya perusahaan itu ada beberapa mendefinisikan ya, tergantung dari kebijakannya. Jadi kadang-kadang dari Pertamina ada nama IC engineer, kemudian kalau dari perusahaan-perusahaan company asing seperti ConocoPhillips, mereka menamakan HES gitu ya, atau dari Chevron mereka juga ada yang bilang inspektor juga itu. Pada dasarnya kompetensi mereka sama. Cuman yang membedakan mereka nanti ada level gitu. Mungkin dari inspektor tuh mungkin mereka ada namanya ngambil lagi sertifikasi welding inspektor. Atau juga ya. Untuk apa gunanya HSE ngambil welding inspektor? Kemungkinan teman yang inspektor itu dia lebih berkecimpung di mechanical gitu. Seperti mereka ada pengetesan NDT, kemudian MPI segala macam, mereka lebih ke sananya gitu. Untuk ngecek alat berat Betul sekali alat berat. Kemudian untuk kelayakan pada sebenarnya safety itu bukan safety aja, tapi kalau kualitas juga dicek, insya Allah mudah-mudahan peralatan itu aman gitu, secara reguler, diperiksa secara reguler, aman lah gitu. Ya, ke HSE perlu juga kemampuan untuk bisa mengecek quality welding ya. Betul sekali. Misalnya seperti kren ya. Betul. Kren itu kan dia akan mengangkat beban yang kritikal berton-ton ya, ada ratusan ton. Betul. Nah, itu kerennya mesti diinspeksi ya. Betul sekali. Salah satu poin yang sangat penting itu pengelasan di kerennya ya. Iya, betul. Baik di boomnya atau di body-body yang terkait pengangkatan ya. Dan juga harus inspeksi kayak wire rope-nya mesti diinspeksi juga kan, mesti punya sertifikasi juga untuk inspeksi alat-alat. Betul sekali Pak Emil. Rigging. Faktornya lah yang penting apa ya, dari lifting operation tuh banyak sekali safety faktor yang mungkin harus kita pelajarin gitu, dari segi tool, dari cycle-nya, dari wire sling-nya, kemudian dari boom-nya, kemudian dari electrical system di dalam itu yang harus locetnya gimana berfungsi atau tidak gitu. Banyak sekali yang harus kita pelajari gitu. Ya, misalnya kita dengar beberapa kali kecelakaan kerja di pemasangan ada LRT, ada MRT di Jakarta kan. Kita baca berita kecelakaan kren 150 ton roboh, kemudian girdernya jatuh, mengakibatkan fatality, kecelakaan pada orang ya. Gimana tuh, Bro?
Sebenarnya kasus itu kayak saya tidak mengikutin ya. Ya, yang pertama dari sisi safety, pertama kita lihat dari sisi human error-nya ya, mengabaikan dan melalaikan ya gitu ya. Ada beberapa radius mereka yang istilahnya yang mereka tidak toleransinya, mereka terlalu toleransi gitu ya, terlalu dekat durasi sehingga mereka tidak. Yang kedua, operator dan helper Iger itu tidak memahami kondisi beban yang akan diangkat gitu, sehingga bisanya melorot tumbangnya kren itu gitu. Ya, bisa memang jadi faktor yang pertama itu yang kemarin saya dengar dari teman-teman ASE konstruksi yang di Elmar, yang pertama itu mengabaikan karena sudah biasa mengangkat barang itu sehingga mereka terlena gitu, sehingga keren itu tumbang gitu, kita aja sih. Karena udah terbiasa. Oh, terbiasa biasanya nggak apa-apa Pak, biasanya nggak apa-apa Pak gitu ya. Akhirnya tumbang. Padahal mereka sudah tahu kondisi beban yang diangkat itu lebih dari yang luar dari jangka over dari beban ya gitu. Biasanya nggak apa-apa Pak, biasanya nggak apa. Nah, kebiasaan itu yang nggak boleh. Padahal harus item-item checklistnya harus dicek semua kan. Misalnya di tanahnya. Kalau kemarin di sana itu ada orang ASE-nya dan itulah tidaknya berfungsi seorang ASE di lapangan gitu. Kalau mereka menegaskan kalau memang itu tidak sesuai dengan spek, kemudian tidak proper, pengawas supervisor yang ada di lapangan stop dalam lifting itu Pak. Harus ada indikasi lah ya. Stop working authority lah istilahnya kan gitu. Karena kalau dilanjutkan ya itu tadi kejadian gitu kan. Gitu. Jadi seorang HSE itu harus punya independensi. Betul. Boleh diintervensi sama betul sekali. Konstruksi, engineering, juga manajemen ya, itu dia punya kompetensi dan independensi. Tanggung jawabnya. Betul sekali. Karena ketika ada kecelakaan pasti dia yang akan dibawa ke polisi ya. Betul sekali Pak Emil. Tahun 2 tahun yang lalu teman-teman dari ASE itu ada di daerah Kepri, Batam. Itu ada kejadian meledaknya dari kabel tanker. Karena pada saat mereka ada pengawasan di dalam tank containment space itu ruang terbatas, mereka tidak ada pengecekan kadar gas dalam tabung tersebut. Kemudian ya kejadian meledak gitu ya. Setelah diinvestigasi dari tim dari manajemen mereka tidak adanya pengukuran gas. Dari tim ASE itu sekitar 2 minggu ditahan sama pihak kepolisian untuk di BAP gitu. Namanya juga jelek ya? Betul sekali. Nama perusahaan juga jelek, nama personel juga jelek, dan aturan dari SKK Miga sekarang dan dari Kementerian Tran itu bisa dicabut sertifikat itu. Oh, bisa dicabut ya? Kasihan sekali. Iya, betul sekali. Lebih baik kita menjaga marwah kita, nama baik kita, daripada kita melalaikan shortcut istilahnya. Betul sekali. Shortcut suatu proses, misalnya kerja di dalam tangki atau rigging, proses pengangkatan, atau ya pekerjaan-pekerjaan yang lain yang terkait kebutuhan kompetensi. Yang pasti mereka tidak menjalankan faedah-faedah dari safety gitu. Mereka sudah paham tapi mereka mengabaikan, itulah. Ya, baik. Kalau dari sisi desain, kira-kira safety bisa juga memberikan masukan nggak ke engineering? Bisa Pak, bisa Pak. Ya, jadi misalnya nih jarak antara pipa dengan rumah gitu. Iya, karena kita kan dari Undang-Undang tahun 1 nomor 70 pun sudah dijelaskan ya, undang-undang tentang safety. Kemudian permen-permen dari K3 juga ada menjelaskan aturan-aturan regulasi, maupun dari perusahaan juga, dari Pertamina ada namanya TKO, Tata Kelola Operasi. Jadi sudah menjelaskan bahwa aturan-aturan yang harus kita patuhin, seperti ada jarak antara pipa dan pipa itu jelas, itu sudah jelas gitu Pak. Ya, jarak pipa dengan rumah. Betul, radius. Jarak gathering station dengan masyarakat, sudah ada aturan. Yang terkena dampak kemudian. Itulah pada saat sebelum mereka melaksanakan proyek FEC ada namanya AMDAL, analisa dampak lingkungan gitu. Semuanya dikaji semua di situ, udah jelas. Kemudian mereka ada azib sebelum mereka melaksanakan FEC gitu. Ya seperti Pak Emil sering lakukan ya gitu ya. Gitu. Ya, ada kita hazib ya, untuk mengidentifikasi bahaya, kemudian secara operation ini aman, proteksinya seperti apa supaya tidak merusak lingkungan, tidak membahayakan keselamatan pekerja. Betul sekali Pak. Ya, gitu, dan tidak produksi. Jadi banyak ya peran. Banyak sekali Pak. HSE ini kompetensi yang mesti dikuasai. Betul. Dan ini
jurusan yang bisa masuk ini bisa dari teknik mesin, teknik Bisa. sipil, elektro ya, bisa ya? Kebetulan saya dari teknik mesin. Saya dari teknik mesin, background saya di mechanical juga. Kemudian ya itu lebih banyak ke terakhir saya di dunia pengeboran itu saya di ahli pengendali juga di driller. Kemudian banting setir ya itu lebih menyenangkan di dunia safety Pak Emil gitu. lebih banyak tantangannya gitu. Lebih banyak challenge-nya ya. Iya, betul sekali. Jadi dari kemampuan teknis ini banyak kita pengalaman di konstruksi, di drilling kan. Lebih jadi, banyak kita masuk ke safety kita lebih banyak ininya ya, ilmunya betul ya. sekali Pak Emil. Buat kamu nggak boleh ini salah nih buat keselamatan kamu nih kan. Misalnya kayak keren itu kan, kan ada hooknya itu betul sekali. Ada locknya ya. Iya, anti to block. Itu kita sebagai orang yang konstruksi udah lama ini pasti paham lah ya. Betul sekali. Coba cek dulu hooknya ada anti to blocknya nggak gitu kan. Ketika ini seringnya kejadian seperti ya kecelakaan. Kadang-kadang ada di kren itu anti to block ada tapi tidak berfungsi. Nggak berfungsi. Tidak layak. Jadi di function test dulu lah ya. Seharusnya pada saat kita mau pihak-pihak dari tim kita atau tim dari penyewa gitu, mereka dari tim ISE, quality dan supervisor itu harus dilibatkan gitu. Iya, karena mereka lebih paham, kemudian mereka memastikan gitu sebelum alat itu terjun ke lapangan itu kondisi alat keren itu layak pakai gitu. Kemudian surat-surat silonya upgrade misalnya valid gitu, sesuai dengan nameplate dari nomor seri daripada keren tersebut. Diperiksa secara keseluruhan itu Pak. Iya. Banyak sekali Pak. Banyak tanggung jawabnya lebih besar. Ya, mulai dari desain itu, betul safety sekali. Juga terlibat untuk nge-review desainnya, ya kan? Ini masalah tangga aja tuh diributkan sama safety kan? Tangga untuk naik orang itu, footstep ini berapa gitu kan? Ketinggian gini susah pula orang ini kan? Ergonomis lah. Safety juga mesti gitu kan? Berapa 400 tingginya, kemudian lebarnya berapa, footstep untuk tangga misalnya ya, itu hal-hal seperti itu sampai sedetail itu sama handrailnya nih Pak, ukurannya kekecilan, kegedean. Ya itu berdasarkan mereka dengan aturan regulasi yang ada di undang-undang terkait dengan desain, kemudian undang-undang dari K3 juga yang berhubungan, kemudian dari TKO atau dari aturan-aturan dari perusahaan tersebut, mereka harus ngikutin juga gitu Pak Emil. Gitu. Karena itu tadi untuk agar supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan gitu. Iya. Nih teman-teman nih subscriber Ethos Energy ataupun yang nonton belum subscribe, ini dunia safety itu banyak sekali. Yang ilmunya banyak sekali dan peluang kerjanya sangat banyak ya. Banyak sekali di Indonesia. Sekarang udah banyak sekali ya, baik dari sektor migas, pertambangan. Kita mengenai safety dengan Bro Tarmizi sudah panjang lebar kita ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman follower Ethos Energy dimanapun berada. Ada last closing statement yang mau disampaikan? Teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia safety atau dibilang HSE, health safety environment, kalau pengen terjun dulu lebih baik sebagusnya baca dulu artikel-artikel safety, kemudian beli buku, kemudian baru nanti lanjut ke sertifikasi dan training gitu ya. Nanti bisa mendapatkan lisensi dari pemerintah gitu ya. Baik dari Kemenaker Trans ataupun dari migas punya gitu. Oke. Jadi teman-teman dengan fresh graduate baca buku dulu, pelajari referensi terkait safety. Setelah itu bisa ngambil sertifikasi ya. Itu kalau yang umum, teman-teman yang sekolah yang umum. Tapi kalau yang di kuliahnya di K3, kalau K3 kan dia lebih banyak belajarnya di kulit. Tapi kalau diperdalam lagi, seperti kita kalau ngambil jurusan, kalau di teknik mesin, dia ada ngambil jurusan lagi tentang apa gitu ya, tentang desain-desain apa gitu. Itu sih Pak Emil. Oke, sangat banyak sekali perannya seorang safety ke depan. Kita baik di sektor oil and gas, power plant, baik itu coal fire, geothermal, ataupun yang pakai gas turbin ya, maupun yang di dunia sawit ya, CPO banyak sekali di Indonesia ya. Sekali pabrik-pabrik ya. Kemudian di tambang, baik tambang batu bara, kemudian nikel yang juga lagi rame,
Nah, tentu ini membutuhkan orang-orang yang punya kualifikasi sebagai safety ya. Jadi teman-teman yang mau berkiprah di situ, ikutin saran dari Bro Tarmizi tadi. Baik, itu yang bisa kita sampaikan hari ini bersama Bro Tarmizi mengenai profesi seorang HSE engineer atau keselamatan kerja. Apa saja yang perlu disiapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune bersama Ethos Energy. Jangan lupa like, subscribe, dan share tentunya channel kita agar kita terus tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.